Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Tia yang akan menemani kalian di malam Jumat ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang sekolah-sekolah angker yang ada di Indonesia. Gimana? Kalian kan udah lama nggak sekolah, mungkin hampir 1 tahun. Bayangin aja, sekolah kalian udah kosong selama 1 tahun. 1 tahun loh, bukan sebulan atau 2 bulan biasanya. Pasti ada yang menempatinya untuk menggantikan kalian. Mungkin di cerita yang aku bawain ini nanti ada kejadian beberapa yang kalian alami waktu kalian masuk sekolah. Kayaknya 2021 udah masuk deh. Iya, mampus. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk kita bahas. Yang pertama, SMA Negeri 1 Semarang. Kisah mistis ini di salah satu sekolah favorit SMA Semarang. Sekolah ini termasuk salah satu sekolah tertua yang ada di Indonesia. Karena sekolah ini sudah berdiri dari sejak zaman Belanda. Dulu sekolah ini adalah sekolah Belanda yang bernama HBS atau Hogere Burgerschool. nggak bisa cowok nyebutnya. Hogere Burgerschool. Nah itulah pokoknya. Jadi sekolah itu waktu itu berdiri dari 1939 sampai 1442. Kemudian bangunan itu berubah dari 1942 hingga 1945. Sekolah yang berada di kompleks Taman KB itu dijadikan asrama pendidikan tentara Jepang. Lalu kembali digunakan pemerintahan Belanda sebagai rumah sakit tentara pada 29 September 1945. Namun bangunan itu dijadikan rumah sakit hanya sementara saja. Gimana? Sekolah ini sangat tua kan? Bahkan sebelum Indonesia merdeka dia sudah dibangun. Sekolah ini memang menjadi saksi bisu tentang penjajahan Belanda zaman itu. Nggak heran kalau orang mengenalnya sebagai angker, apalagi pernah menjadi rumah sakit. Cerita horor yang sering terjadi di sekolah ini sudah lumrah terjadi dan banyak dimaklumi oleh masyarakat Semarang. Kisah yang pertama adalah cerita horor tentang suster ngesot. Suster ini sering bolak-balik koridor tengah sekolah. Tak hanya itu, ada juga sosok kuntilanak merah yang menghantui salah satu kelas di SMA Semarang ini. Ada pula hantu dengan wajah penuh darah yang sering menampakkan diri di bangunan belakang sekolah. Masyarakat percaya spot tempat terseram di sekolah ini ada pada pohon sipeasnya yang tumbuh tinggi dan rindang. Katanya pohon ini merupakan tempat yang dijadikan kerajaan para lelembut. Bukan hanya spot-spot tertentu, ruang kelas yang ada di sekolah udah pasti jadi target mereka kan. Misalnya nih, tiap pagi di kelas X suka tercium bau yang wangi. Bahkan di kelas X7 ada sosok yang pernah mengikuti pelajaran. Kemudian di kelas seni sering terdengar adanya bunyi piano, padahal ruangan itu kosong dan terkunci. Konon katanya ada seorang siswi yang meninggal. Dia bunuh diri. Kejadian ini pun pernah menimpa seorang murid di ruang PKN. Orang tua muridnya ini harus sampai memanggil orang pintar untuk menyembuhkan anaknya. Karena anaknya ini terus merasa diawasi dari sekolah baik di rumah. Iya kok. Kalau kelihatan kok? Matamu. Sumpah. Yang! 1, 2, 3, action. Sementara di bagian luar sekolah yang tadi aku bilang ada pohon sipeas itu, ada sosok nenek bungku yang bergentayangan mondar-mandir di area itu. Ada pula yang bilang bahwa di sekitar sekolah itu ada tercium bau singkong bakar di area tower dekat lapangan basket. Katanya sih kalau bau singkong bakar itu genderuwo. Benar nggak sih? Kalau salah, komen ya yang benar apa. Ini nih yang buat seru. Jadi di sekolah itu tuh ada anak indigo. Dia bernama Hafira Nurul Amalia. Dia bersaksi bahwa sekolahnya ini memang menjadi gudangnya lelembut. Dan dia menyebutkan di beberapa titik ada tempat berkumpulnya sosok-sosok itu. Tempat yang paling seram adalah aula besar di sekolah itu. Jadi dalam aula itu, dia melihat ada sosok hantu yang dari tubuhnya utuh hingga tubuhnya tercerai-berai atau tidak utuh. Ada yang nggak ada kepala, ada yang nggak ada mata. Karena tempat ini adalah tempat berkumpulnya para tentara Jepang, tentara Belanda,
bahkan pribumi. Spot kedua adalah lorong koridor dari ruang sejarah hingga kelas 10. Jadi dia tuh pernah melihat bahwa ada pengawalan yang dilakukan oleh tentara Belanda terhadap 2 noni Belanda yang sepertinya orang penting karena dia memakai baju yang mewah. Dan spot yang ketiga adalah aula kecil yang dipercaya menjadi lorong tempat lo lembut itu bergentayangan atau lalu lalang. Di lorong itu penuh dengan seperti yang di aula tadi, tetapi dia berbadan utuh. Itu adalah penyampaian yang disampaikan oleh si Nurul itu. Gimana, kalian percaya nggak? Atau kalian di sini ada indigo? Kalian bisa kasih tahu aku dengan komen di bawah ini. Pada tahun 2018, di sekolah ini juga ada yang bunuh diri karena kasus bullying. Ya ampun, masih ada aja bullying. Jadi dia ini bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke kolam yang berada di sekitar sekolah itu. Kolam ini berketinggian 6 meter dan berkedalaman 5,3 meter. Sumpah itu dalam banget guys. Tinggi aku aja 1,5 meter. Dia sebenarnya sempat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Dan yang terakhir, ada pula narasi tentang hantu-hantu prajurit zaman dulu. Setiap 17 Agustus nih, kita kan selalu mengadakan upacara bendera ya, setiap 17 Agustus. Katanya, ada juga mereka yang mengikuti upacara bendera tapi bukan manusia, yaitu sosok-sosok tadi, tentara-tentara yang sempat menghuni daerah situ. Hantu-hantu itu mengikuti upacara selayaknya kita mengikuti upacara, dengan berdiri dan berbaris seolah dia juga peserta dari upacara yang kita lakukan. Keren sih. Kok keren? Keren lah upacara bareng hantu boy. Kapan lagi? Yang kedua, ada SMA 1 Yogyakarta. Jadi SMA ini juga SMA yang termasuk tertua di Indonesia. Cerita horor yang melegenda di sekolah ini adalah sosok Mbak Yayu. Jadi Mbak Yayu ini dulunya adalah murid yang teladan. Kisah tragis yang dialami Mbak Yayu ini adalah karena ia hamil di luar nikah. Karena malu, akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ia bunuh diri di salah satu ruangan di lantai 3 yang sekarang digunakan sebagai gudang. Mbak Yayu ini dulu sangat suka memainkan piano. Lagu favoritnya adalah Für Elise yang diciptakan oleh Beethoven. Ruang piano ini sekarang digunakan sebagai ruang OSIS. Katanya piano itu tidak bisa dipindahkan. Namun, banyak yang mengatakan pernah melihat sekilas sosok Mbak Yayu ini memainkan lagu piano Für Elise di sekolah itu. Bahkan, jika kalian ingin memanggil Mbak Yayu, kalian bisa mencoba memainkan lagu Für Elise di ruang OSIS itu. Kalau kalian berani. Aku sih enggak. Jadi dulu itu ada yang mencoba untuk menguji nyali. So-soan banget sih. Pasti ada nih yang kayak gini nih di sekolah kalian. Di kelas kalian ada satu orang, pasti ada yang kayak gini. Jadi dia tuh masuk lah ke ruangan OSIS tuh. Dia mainkan lah tuh piano tua. Dimainkannya lagi lagu Für Elise, lagunya sosok Mbak Yayu itu. Dah gitu nih dia mainkan. Dia mikirnya nggak ada apa-apa nih, santai lah dia. Dan habis itu sebelum keluar ruangan dia itu bercermin. Di belakangnya itu ada sosok dengan rambut panjang, berbaju seragam teladan, dan itu membuat dia terkejut dan lari tunggang langgang. Dipercaya bahwa sosok ini adalah sosok Mbak Yayu. Tuh jangan sosokan, makanya takut kan kau. Jadi guys, sosok Mbak Yayu ini sebenarnya sosok yang baik. Karena misalnya kan setiap sekolah itu ngadain acara. Setiap tahun tuh pasti tuh, sekolah aku juga gitu dulu. Kayak acara lomba, atau ulang tahun sekolah, atau bahkan pertukaran pelajar. Murid-murid yang baru datang ini, yang dari sekolah luar, kan nggak tahu dana sekolah. Sosok Mbak Yayu ini sering mengarahkan mereka jika mereka tersesat. Kayak mereka mau mencari toilet, atau mereka mau mencari ruangan, Mbak Yayu yang mengantarkannya. Tapi mereka itu nggak tahu kalau yang mengantarkan mereka itu sebenarnya bukan manusia. Dan cerita mistis di sekolah ini nggak hanya kasus Mbak Yayu tadi. Ada lagi mengenai gedungnya.
Jadi dipercaya bahwa gedungnya ini sebenarnya gedung kembar. Yang satu digunakan untuk sekolah dan satunya lagi digunakan sebagai Jogja National Museum atau JNM. Dari cerita orang-orang dulunya, gedung ini mau dibeli sekolah namun tidak mendapat izin karena masih berhantu. Yang ketiga, SMK 2 Yogyakarta. Jadi sekolah ini juga salah satu sekolah tertua yang ada di Yogyakarta. Dulunya sekolah ini dibangun sebagai sekolah STEMSA atau sekolah Princess Juliana School, PJS, atau sekolah otomotif. Yang kemudian sekolah ini berubah menjadi penjara, kemudian berubah lagi dan beroperasi menjadi rumah sakit pada masa penjajahan waktu itu. Di bangunan ini ada sebuah lorong yang dulunya menjadi lorong yang menuju ruang otomotif, kemudian diubah menjadi ruang mayat atau ruang jenazah. Jadi lorong ini yang harusnya biasa-biasa aja menjadi angker. Kemudian, jika kamu berniat masuk ke ruangan itu, atau kamu masuk ke ruangan itu, kamu tidak akan bisa keluar selamanya. Sekolah ini kan sekolah tua. Sekolah tua tuh pasti ada sejarah angkernya. Katanya sekolah ini nih juga merupakan tanah kuburan yang kemudian dibangun kembali. Bukti ini diperkuat adanya pohon Kamboja yang bahkan masih berdiri sampai sekarang di sebelah laboratorium Stembayo. Selanjutnya, berada di tangga koridor pintu perbatasan antara SMK 2 dan SMK 3. Menurut kabar yang beredar, di sekitar situ ada sebuah rumah yang besar. Tapi jangan coba-coba masuk karena itu bukan rumah manusia. Kemudian, ada area teori barat atau Kulon Deso. Jadi Kulon Deso ini merupakan tempat yang sangat jauh dari gerbang utama pintu sekolah. Tempat ini juga dipercaya sebagai tempat pembuangan mayat kolonial zaman dulu. Selanjutnya adalah aula. Saat dijadikan bengkel permesinan, aula ini dipercaya sebagai salah satu pintu menuju ruang bawah tanah. Jadi ruang bawah tanah ini ada sebuah cerita bahwa dulu ada seorang siswi yang kesurupan kemudian dia pingsan. Ketika dia siuman ditanya, dia mengatakan bahwa dia telah berkeliling ke SMP 6 dan SMA 11. Yang kabarnya, ruang bawah tanah ini terhubung ke SMP 6 dan SMA 11 dengan SMK ini. Dan yang terakhir adalah ruang 5 yang sekarang menjadi ruang A104. Ruang ini adalah ruangan teori matematika. Dan konon katanya ruangan ini adalah pintu utama menjadi ruang bawah tanah. Makanya ini adalah ruangan terangker menurut pihak sekolah. Kemudian ada kecelakaan yang merenggut nyawa tukang bangunan yang ketika itu ingin mengganti atau merobohkan tembok, kemudian dibangun kembali. Namun naasnya tembok itu menimpa dirinya sehingga menyebabkan dia meninggal di tempat. Hantu bapak tua itulah yang akhirnya menghantui Stembayo atau sekolah itu saat ini. Dia sering berada di atap ruangan PAKS. Banyak juga yang mengaku melihat sosoknya, terlihat memiliki wajah yang hancur dan melambai-lambai meminta tolong. Tolong. Yang keempat, jadi SMA Tugu ini adalah gabungan dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Malang. Dia berada di satu komplek dinamai dengan SMA Tugu Malang. SMA ini adalah sekolah tua juga yang terdapat di Malang. Kemudian sekolah ini viral karena lantai berdarahnya. Karena sekolah ini sekolah tua, jadi lantai di sekolah ini berwarna kekuningan. Tak hanya itu, bahkan di lantai itu terdapat seperti bercak darah. Bercak darah ini berada di sepanjang lorong atau beberapa ruangan. Katanya, ubin ini nggak bisa diganti. Jika ada yang mencoba menggantinya, dia akan jatuh sakit, bahkan kerasukan. Jika kamu berkunjung ke sekolah ini, kamu akan menemui lantai yang memiliki warna kemerah-merahan dan coklat-coklatan, pokoknya seperti darah. Sampai sekarang belum ada yang tahu di mana darah itu berasal atau gimana kok bisa-bisa ada darah. Yang jelas jika kalian berdekatan, katanya baunya itu bisa tercium. Bau darah, bau amis, makanya orang bilang itu tuh lantai berdarah. Cerita lain yang ada di sekolah ini adalah tentang kisah terowongan terlarang yang dibangun di bawah sekolah. Jadi menurut urban legend setempat, terowongan tersebut merupakan
Tempat yang sangat seram sehingga siapapun yang berani masuk akan dibuat teriak histeris bahkan tak sadarkan diri. Jadi pada zaman dahulu ada cerita tentang 2 orang siswa yang sok-sokan dia mencoba masuk ke dalam terowongan itu, dan saat dia masuk dia langsung keluar kembali dengan terbirit-birit dan berteriak histeris. Konon salah satu dari murid itu masih berada di Rumah Sakit Jiwa Kota Malang hingga saat ini. Konon jika kalian ingin masuk ke sana kalian tidak akan bisa keluar lagi. Jadi di sekolah ini ada aula gabungan dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4. Lantai aula ini seperti lantai lain memiliki bercak darah, namun sekarang menjadi lantai kayu karena ditimpa pasir kemudian baru dibuat lantai kayu. Dulu kawasan Tugu ini sempat mengalami kebakaran, namun yang selamat hanya daerah aula ini. Dan disinilah ada hantu tentara tanpa berkepala. Sehingga membuat aula Tugu ini dilarang dikunjungi untuk malam hari karena seringnya penampakan hantu ini. Kemudian ada hantu balas dendam. Kisah ini dialami oleh sekelompok siswa yang mengikuti kegiatan pecinta alam di SMA 1. Saat itu mereka memutuskan untuk menginap di markas pecinta alam untuk merayakan kelulusannya. Kemudian karena mabuk mereka itu nekat membakar salah satu bangku di sekolah itu. Selama seminggu sekitar 7 hingga 8 orang ada anak yang mengalami kecelakaan parah dan patah kaki. Beberapa orang percaya bahwa kejadian ini diangkat dari karena marahnya hantu itu. Kemudian ada pocong di lantai 2 SMA 1. Kejadian ini dialami oleh Cecep, mantan ketua OSIS SMA 1. Saat itu Cecep juga sedang mengikuti diklat Paskibra. Saat di tengah lorong dia melihat ada sosok pocong di lantai 2. Kemudian dia berguling-guling, kemudian berdiri tegak 180 derajat. Sebelum akhirnya menghilang. Cecep yakin itu bukanlah salah satu senior yang mengerjainya, tapi itu benar-benar sosok penampakan. Kemudian ada hantu noni Belanda. Seperti yang kita tahu, sekolah ini sekolah tua dan juga dari masa penjajahan pun masih ada. Jadi tidak heran bahwa ada hantu noni Belanda ini. Cerita noni Belanda ini beredar bahwa dia menampakkan dirinya di kelas akuarium, kelas yang terdiri dari banyak kaca. Oke, selanjutnya yang terakhir. Adalah tentang SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Jadi ini adalah sekolah angker terakhir yang akan aku bahas. Sekolah ini adalah sekolah yang cukup terkenal di Bandung, berada di Jalan Belitung dan merupakan sekolah favorit. Jadi di sekolah ini dipercaya ada sosok hantu Belanda yang bernama Nancy. Sekolah ini dulunya sebelum dibangun menjadi sekolah adalah rumahnya Nancy. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek asal Belanda bernama Charles Prosper Wolff Schoenmaker yang dulunya dinamai dengan HBS. Menurut cerita yang beredar, hantu Nancy ini dulunya adalah seorang noni Belanda. Namun ia jatuh cinta kepada seorang pribumi. Namun kisah cintanya ini tidak direstui oleh kedua orang tuanya, sehingga membuatnya putus asa dan memilih untuk bunuh diri. Ia bunuh diri dengan cara lompat dari lantai 2 rumahnya. Banyak yang mengatakan melihat sosok Nancy ini berada di aula atas sekolah atau di jendela sekolah yang kerap terbuka. Ada pula versi lain, bahwa Nancy ini diperkosa kemudian dibunuh. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Nancy ini dibunuh ketika masa penjajahan kolonial Belanda waktu itu. Masyarakat percaya jika kamu ingin melihat hantu Nancy itu, kamu harus mengitari bangunan sekolah itu sebanyak 3 kali dan menyebutkan namanya. Jika kalian beruntung, kalian akan melihatnya berdiri di pojok jendela, salah satu jendela yang terbuka. Orang percaya bahwa jendela ini biarpun sudah ditutup rapat, tetap akan terbuka dengan sendirinya. Oleh karena itu, hingga sekarang pun jendela itu tetap terbuka. Ada 3 jendela di bagian depan. Para siswi atau siswa juga sering mendengar bahwa piano yang berada di ruang musik itu sering dimainkan padahal tidak ada orang, karena ruangan terkunci. Kemudian sosok Nancy ini hanya bisa diamankan oleh Mang Uca, penjaga sekolah. Nancy ini diamankan Mang Uca ketika ada kegiatan sekolah yang harus dilakukan hingga malam hari. Diamankan ke lantai atas gedung sekolah yang berdekatan dengan WC Putri. Kemudian dipercaya di sanalah Nancy menghabiskan malamnya dengan bir dan sesajen. Pernah suatu ketika Mang Uca ini lupa untuk menaruh sesajen untuk Nancy ini. Dan disitulah terjadi kesurupan karena kelalaiannya itu.
Cerita lain datang dari anak yang waktu itu sekolah pada tahun 91. Jadi cerita ini waktu itu sudah waktunya masuk jam sekolah. Dan bel sudah berbunyi, anak-anak pun duduk di kelas kan. Tapi sudah setengah jam guru itu tidak datang-datang. Akhirnya mereka pun menghabiskan waktu dengan mengobrol, main gaple, ataupun bergosip. I like that. Kemudian tiba-tiba guru itu masuk ke dalam kelas dengan muka memerah dan menghukum semua anak di kelas itu. Guru itu bilang dia itu sudah mencari anak satu kelas itu bahkan bersama dengan anggota-anggota sekolah lainnya. Namun tidak ketemu. Namun tiba-tiba saja saat dia masuk ke kelas itu mereka semua ada di dalam kelas. Dan cerita ini berakhir dengan cara mereka dihukum berjemur di luar kelas. Padahal itu bukan salah mereka. Entah mata guru yang ditutup oleh hantu atau siswa itu disembunyikan. Nggak ada yang tahu. Ada juga nih cerita mistis tentang bangku kosong. Bahkan cerita ini diangkat menjadi film loh, Hantu Bangku Kosong di 2006. Cerita ini berawal dari 1970. Berkisah tentang sebuah bangku kosong yang sudah lama tak ditempati oleh seorang gadis yang sebelumnya duduk di bangku itu. Gadis ini dipercaya meninggal secara tidak wajar. Para siswa dan masyarakat percaya bahwa ia masih menempati tempat duduknya itu. Seluruh warga di sekolah percaya bahwa bangku itu masih berpenghuni, sehingga bangku itu tetap dibiarkan kosong dan tidak ada yang boleh menempatinya. Jadi waktu itu pada awal tahun 2004, Helvi, seorang sutradara ini, melakukan survei langsung ke daerah asal cerita ini, yaitu di SMA ini. Menurut Helvi, di daerah itu memang ada sebuah bangku di kelas yang dikosongkan sejak 1970 hingga 2004 itu. Dia pun merasa tertarik untuk mengetahui itu, kemudian mencari informasi ke setiap orang. Namun, orang yang ditanyai tentang informasi hantu bangku kosong itu, tidak ada yang berani menjawab. Atau seperti menutup mulut. Yang bikin aneh lagi, biarpun itu tidak ditempati, namun setiap ujian di bangku tersebut selalu diletakkan soal ujian dan lembar jawabannya karena mereka menganggap bahwa bangku itu masih berpenghuni. Jadi gimana? Apakah kalian percaya kalau bangku itu masih berpenghuni? Jadi teman-teman, itu adalah beberapa sekolah yang terangker di Indonesia. Yang mana yang paling angker menurut kalian? Kasih tahu aku di komen bawah ini ya. Kemudian, jika ada informasi yang belum aku sampaikan, kalian bisa kasih tahu aku dengan kolom komentar di bawah ini. Jika kalian suka videonya, kalian bisa tekan like dan bagikan ke teman-teman kalian. Sekian cerita dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan aku hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.